Jumpa kembali di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu yang akan memandu bincang kita di Ngulik Alkitab ini. Kali ini kita akan mengulik Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Tema kita Aliyah, naik ke Yerusalem. Untuk mengulik teks ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Terima kasih Bapak atas kesediaan menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Sama-sama Ibu. Sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, yang kita kenal juga dengan Bapak Pendeta YBM, adalah Pendeta Universitas Maranatha Bandung. Program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar mendalami apa kata kitab suci, dan kita melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk bersama-sama dengan kami terlibat baik dalam interaksi, memberikan komentar, ataupun mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta YBM yang menjadi narasumber kita. Kita awali ulikan kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari saudara-saudara kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak yang Maha Baik, kami akan belajar tentang konsep atau spiritualitas aliyah secara harafiah naik dalam hal ini ke Yerusalem. Namun, kata-kata ini mengandung makna yang sangat dalam, supaya kami di dalam kehidupan kami yang fana dan terbatas ini adalah kehidupan yang secara kualitas terus naik lebih tinggi, sehingga kami semakin menyerupai Kristus, semakin imitasio Kristi. Untuk itu Tuhan, biarkanlah kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, yang akan kami gali dapat membuka mata rohani kami, agar kami dapat mengalami aliyah dalam arti yang seluas-luasnya, dalam arti yang juga sedalam-dalamnya, supaya makna aliyah bukan sekadar hanya naik secara prestise ataupun secara kedudukan, tetapi bukan itu semua. Aliyah adalah suatu kualitas rohani yang seharusnya menjadi prinsip hidup umat percaya. Berikanlah kepada kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan baik panggilan hidup kami, supaya kami terus oleh di dalam Kristus bersama Kristus dimampukan untuk secara bertahap mengalami pertumbuhan rohani. Kami menyerahkan percakapan di dalam acara Ngulik Alkitab ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Silakan para sahabat dengan Alkitabnya juga. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Itu yang akan menjadi teks yang kita ulik pada kesempatan ini. Saya langsung ke Pak Pendeta YBM yang menjadi narasumber kita. Aliyah,
Kalau hanya membaca Alia nih Pak, ini sepertinya lebih cocok jadi nama orang ya Pak, ya keren kelihatannya. Nah, agar tidak menimbulkan pertanyaan atau bahkan kesalahpahaman, apa sebenarnya Alia ini Pak? Ya, Alia adalah dalam bahasa Ibrani yang artinya naik ke atas. Pasti naik ke atas ya Pak. Ya betul Pak. Nah, dan memang dipakai dalam konteks seperti ziarah ke Yerusalem yang memang secara geografis kota Yerusalem itu kita tahu berada di atas Bukit Moria atau Gunung Sion ya. Yang kita tahu Gunung Moria adalah tempat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak gitu. Dan kita tahu bahwa kota Yerusalem itu punya ketinggian 630 meter ya, hampir seperti melihat dari Jakarta ke Bandung itu juga sekitar itu ya 700-an lah begitu. Ini 630. Dan kalau kita lihat memang dalam bahasa sehari-hari Bu, Alia itu kalau dikenal dalam masyarakat Indonesia seperti orang naik haji. Oh, bukan umroh, beda ya? Ya, jadi naik haji. Naik haji. Jadi naik haji ya. Jadi orang naik haji ke Mekah ya. Dan Mekah sih kalau dari sudut ketinggian 277 meter. Ya, jadi sebenarnya agak rendah. Nah, tetapi makna Alia secara rohani ini yang penting. Baik. Ya. Karena makna Alia secara rohani mau mengatakan tentang bagaimana kondisi spiritualitas orang-orang yang bersiara ke bait Allah pada waktu itu untuk menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Maka peristiwa itu menjadi satu pengalaman iman. Dan pengalaman iman itu membawa dampak yang signifikan pada pertumbuhan rohani dan iman dalam kehidupan yang mereka alami berada di dalam kondisi ketidakpastian dan bahaya. Jadi pengalaman iman ini yang membuat mereka bisa mengatasi goncangan-goncangan atau ketidakpastian dan bahaya-bahaya yang mereka jumpai. Oleh karena itu di dalam makna Alia itu senantiasa mengandung pengalaman iman yang memberikan kepada mereka kekuatan dan makna. Dan juga kalau kita mau melihat di dalam cara berpikir umat Israel, ternyata Alia tidak hanya dibatasi pada Yerusalem. Ya misalnya, kalau saya menangkap ada 4 yang saya lihat gitu ya. Yang pertama Alia dilakukan oleh para bapak leluhur Israel, yaitu ketika mereka berada di Mesir, maka mereka kemudian disampaikan pesan supaya membawa tulang-tulang mereka dikubur ke tanah Israel. Itu pun juga Alia. Atau yang kedua, Alia ditempatkan dalam ibadah di sinagog. Ya, di mana Alia dikaitkan dengan Torah. Ya, seperti gereja kita kalau meletakkan Alkitab kan selalu di tempat yang tinggi gitu kan. Maka di dalam pengertian ini Alia juga orang diajak untuk melihat kemuliaan dari firman Tuhan Torah ini, sehingga mereka waktu membaca harus naik ke atas, lalu memasang kain untuk menutup ya rambut mereka, kepala mereka, dan disitulah mereka membaca Torah itu. Atau yang ketiga, Alia dalam pengertian kembalinya umat Israel dari diaspora. Jadi yang tersebar di Eropa, di Amerika, atau di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia itu mereka. Nah, sekarang ini terjadi seperti Alia. Pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang disebut Alia. Dianggap ada orang Israel yang di antara 11 suku Israel ya, yang dari India itu katanya Israel atau dari Ethiopia, nah dibawa kembali ke tanah leluhur Israel. Itu pun juga Alia. Atau yang keempat, Alia kita alami sebagai kalau kita mendapat berkat dari Tuhan bisa bersiarah ke Yerusalem. Itu pun juga dianggap Alia. Jadi Alia mempunyai makna yang cukup luas, dan kalau plural namanya Aliot gitu. Kalau bentuk singularnya adalah Alia, bentuk pluralnya Aliot. Baik. Alia artinya naik ke Yerusalem. Jadi penjelasan Bapak saya menangkap bahwa ini selalu merujuk ke Yerusalem ya. Kalau mengatakan Alia ini ke Yerusalem, ke tempat lain nggak bisa disebut Alia ya Pak. Harus ke Yerusalem. Tidak juga. Kan tadi misalnya tulang-tulangnya
Yakob dan Yusuf itu kan pokoknya ke Israel. Ke Israel ya, harus ke sana ya, merujuk ke sana. Atau sinagog kan juga tidak harus kota Yerusalem. Biasanya sinagognya di Amerika kan juga posisinya kan lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Berarti naik itu kata kuncinya di situ, berarti naik ya, Pak. Baik. Kalau melihat teks kita nih, Pak, dikatakan bahwa Yesus masuk ke Yerusalem itu ada suatu perayaan dan itu Pondok Daun. Dan saya kenapa momen ini atau peristiwa ini disinilah Yesus masuk ke dalamnya. Apakah ada sesuatu yang mau dikatakan juga di balik kisah mengenai Pondok Daun ini atau bagaimana, Pak? Di peristiwa Kristus itu di dalam setiap tindakannya itu ternyata ada satu rencana yang jelas gitu. Jadi nanti kita tahu kenapa Yesus itu harus wafat di Yerusalem dan wafatnya itu adalah menjelang Paskah. Ya, jadi semuanya itu bukan peristiwa-peristiwa kebetulan ya? Kebetulan tadi. Baik. Jadi ada semacam perancangan ya, atau kita menyebutnya rancangan ilahi. Nah di dalam peristiwa Yesus naik ke Yerusalem ini, itulah juga peristiwa aliyah, karena dengan peristiwa aliyah ke Yerusalem itu, masuk ke Yerusalem, sebenarnya Yesus sedang mempunyai satu tujuan yang konkret. Di mana Ibu tanyakan, berkaitan dengan Hari Raya Pondok Daun. Karena di dalam peristiwa Hari Pondok Daun itulah Yesus menyatakan kemesiasannya di depan publik. Nah, kalau kita baca Injil kadang-kadang Yesus mengatakan jangan kau ceritakan kemana-mana gitu ya. Seperti Yesus menyembunyikan kemesiasannya. Tapi kali ini Yesus menampilkan kemesiasannya karena hari di mana dia akan bersedia menjadi korban, itu sacrifice itu hampir tiba. Nah, kemudian berkaitan dengan Hari Raya Pondok Daun, baiknya kita cek sebentar dari latar belakang kita. Baik. Yaitu dari Imamat pasal 23 ayat yang ke-40. Nah, di sana ada satu latar belakang perayaan Hari Raya Pondok Daun. Saya baca ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Imamat 23 ayat 40. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Ya, jadi bayangan 7 hari itu menjadi satu peristiwa yang menjadi kesukacitaan umat gitu. Jadi peristiwa ini ada peristiwa yang ditunggu-tunggu. Jadi kenapa nanti di Yerusalem waktu Yesus masuk ke orang banyak itu ya? Karena memang satu peristiwa penuh sukacita. Jadi Hari Raya Pondok Daun atau yang dikenal dengan nama Sukkot ya. Sukkot dengan double K ya. Jadi merupakan peristiwa pengucapan syukur umat Israel. Dan kenapa mereka bersukacita? Karena disitulah mereka panen ya. Jadi menikmati hasil panen. Ya. Dan itu sebenarnya jatuh. Jadi kita bisa menebak bahwa Yesus itu kapan datangnya itu bisa dihitung. Yaitu pada tanggal 15 bulan Tisreh ya, atau bulan Tisri. Jadi sekitar kalau sekarang ini antara bulan September Oktober. Wah, saya jadi ingat nih Pak, kita merayakan Minggu-Minggu Sengsara di bulan Maret April, Pak. Iya. Jadi waktu itu ya, jadi mendekati gitu ya. Jadi ini sekitar Tisreh itu sekitar bulan September Oktober. Nah, di dalam perayaan ini ada satu hari raya namanya Hari Raya Pondok, nama dari kata Sukkah. Sukkah. Jadi Sukkot itu dari kata Sukkah. Nah, Sukkot ini atau Sukkah ini untuk mengingatkan orang Israel akan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Adonai ya, selama nenek moyang mereka di padang gurun dengan mendirikan kemah atau pondok-pondok di padang gurun. Sampai sekarang kan juga perayaan ini tetap dilakukan. Ya. Mereka bikin itu ya pondok-pondok kecil gitu ya. Untuk mengingat bahwa disitulah umat nenek moyang Israel itu pernah dipelihara oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Nah itu Bu yang kita lihat dulu dari Pondok Daunnya. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, Bedah Lagu dan Aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami di Ngulik Alkitab, saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita mengulik Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Tema kita Aliyah, naik ke Yerusalem. Kita melanjutkan ulikan kita dan saya melanjutkan pertanyaan saya kepada Pak YB menjadi narasumber kita. Tadi di segmen pertama, di penghujung segmen pertama Bapak sudah menjelaskan bahwa dalam perayaan yang Yesus datang ke Yerusalem itu, Pondok Daun itu, di sana dinyatakan bahwa itu mengenang pemeliharaan Tuhan kepada umat, dan perayaan itu berlangsung cukup lama, seminggu. Iya, 7 hari. 7 hari begitu ya, 7 hari. Nah, apa saja yang terjadi ketika Yesus memasuki Yerusalem pada hari raya Pondok Daun itu, Pak? Jadi menarik bahwa di dalam peristiwa Yesus aliyah ke Yerusalem itu mengandung peristiwa yang paradoks. Paradoks itu artinya dua hal yang bertentangan, tetapi menjadi satu realitas gitu. Nah, paradoksnya di mana? Karena di dalam peristiwa Yesus yang naik itu kan penuh sukacita. Umat bergembira karena memang perayaan Sukot itu ya meriah sekali gitu. Tetapi di dalam peristiwa yang penuh dengan sukacita, gegap gempita itu justru memimpin Yesus kepada kematian. Wah, ini sungguh paradoks yang kurang enak nih kayaknya, Pak. Maksudnya penuh sukacita, tapi disitulah dia menjadi titik balik, menjadi peristiwa kematian. Nah, di dalam peristiwa Yesus aliyah itulah, di antara sukacita dan kematian itu, Yesus membuat nubuat tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, itulah yang kita lihat bahwa mengapa peristiwa aliyah itu sebagai satu peristiwa paradoks ya. Karena di sana ada satu ungkapan umat berteriak Hosana, Hosana gitu. Tapi setelah itu mereka akan berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Itu kan paradok. Hosana dan salibkan dia. Orang yang sama yang melakukannya ya. Bisa sama. Masa yang kurang lebih sama ya. Bisa kurang lebih sama atau mungkin bisa berubah juga. Tapi intinya dalam peristiwa itu seperti ada paradok. Gitu. Oleh sebab itu sangat menarik ya. Ini secara khusus dicatat oleh Injil Lukas. Ya. Mungkin ada baiknya nanti kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 41. Di mana disebutkan di tengah-tengah suasana kemeriahan, gegap gempita penduduk Yerusalem yang menyambut Yesus itu, maka di dalam peristiwa itu justru Yesus menangis. Baik. Ya, silakan di dalam Lukas 19 ayat
41. Baik, saya bacakan Lukas pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak. Mengapa dia menangis di tengah-tengah sukacita itu? Jadi ini yang menarik. Jadi kalau ketika Yesus alia ke Yerusalem disambut dengan Hosana itu memang dia dianggap seperti seorang pahlawan perang. Orang yang menang lah. Orang yang namanya sedang berkibar ya. Namanya yang sedang apa? Pamor sedang naik. Naik daun lah. Naik daun, ya betul. Ya. Tetapi pada sisi yang lain justru Yesus bisa melihat dengan kemahatauannya dia itu bahwa orang-orang yang menyambut dengan pahlawan ini, Yesus melihat bahwa nanti Yerusalem ini akan menjadi satu kota yang sangat menyedihkan. Karena Yerusalem akan diserang oleh para musuh dari segala penjuru. Dan kita mengetahui bahwa nubuat Yesus itu akhirnya terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya. Jadi sekitar 27 tahun kemudian, ya betul ya. 33 di 70 menjadi hampir 37 ya Bu ya. 37 tahun kemudian kota Yerusalem diserang dan dihancurkan oleh Jenderal Titus dari kerajaan Roma. Dan sejak itu nanti Yerusalem kehilangan semua hal, termasuk bait Allahnya. Mereka kehilangan ritualnya, kehilangan semua hal yang berharga. Nah, karena itu kalau kita ke Yerusalem itu ada satu tempat yang diberi nama Dominus Flevit. Ya, Dominus itu artinya Tuhan, Flevit itu menangis. Tuhan menangis. Tuhan menangis. Dan konteks ini sangat menarik bahwa Yesus saja sebagai anak Allah disambut dengan Hosana, Hosana. Dan kita tahu bahwa Hosana itu artinya keselamatan. Berilah kami keselamatan. Dan ini dikuatkan kata Hosana ini misalnya kita lihat di dalam kata Mazmur 118 ayat 25. Perlu kita baca mungkin Pak? Mungkin sebaiknya dibaca. Mazmur 118 ayat yang ke-25. Di sana di dalam teks kita tidak terlihat kata Hosana, tetapi itu sebenarnya adalah terjemahan dari kata Hosana. Mazmur 118 ayat 25. Baik, Ya, saya silakan. bacakan. Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ya. Dan itulah memang makna Hosana. Yaitu berilah kami keselamatan. Ya. Jadi kepada Yesus mereka berteriak Hosana, Hosana. Artinya supaya mereka diberi keselamatan. Tetapi yang akan memberi keselamatan ini justru mereka tolak. Nah itu yang saya katakan satu paradoks. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem ini sebenarnya memproyeksikan apa yang pernah juga terjadi sebelumnya. Jadi sebenarnya penyambutan ini juga pernah terjadi. Ya. Kalau kita lihat di dalam kepahlawanan Simon Makabe. Ya, jadi yang terdapat dalam kitab Makabe itu ya. Nah, kita mengetahui bahwa Simon Makabe itu memasuki kota Yerusalem pada tahun 142 sampai 143 sebelum Masehi. Jadi 140 sebelum Kristus itu sudah ada seorang yang dianggap seperti pahlawan dan disambut dengan begitu agung ya. Nah, sayang sekali kita tidak tersedia kitab Deuterokanonika. Nah, tapi izinkan saya membacakan dari 1 Makabe pasal 13 Baik, Pak. ayat 51. Saya membaca demikian. Pada tanggal 23 bulan kedua tahun 171, maka Simon memasuki puri itu dengan kidung dan daun palem, diiringi dengan kecapi dan dandi, sambil menyanyikan mada dan gita, sebab musuh besar Israel sudah dikempur. Nah, musuh besar Israel itu adalah siapa? Yaitu penjajah dari Yunani, yaitu dari dinasti Seleukid. Ya. Jadi kita tahu Alexander Agung itu ketika wafat, maka kerajaannya terpecah-pecah dan akhirnya
tahun 140-an itu yang menguasai kerajaan Yunani itu adalah dinasti Seleukid gitu. Dan Simon Makabe berhasil mengalahkan. Dan karena itu ketika Simon Makabe masuk kota Yerusalem, dia disambut. Seperti itu Yesus juga disambut. Seperti Simon yang berhasil untuk mengalahkan tentara dari Yunani itu sebagai tanda kemenangan. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ada seorang ahli pemikir dari dari Romawi yang namanya Cicero. Nah, Cicero itu adalah sebenarnya seorang filsuf dan ahli hukum Romawi. Nah, dia itu seorang yang terpelajar sehingga dia mendapatkan satu gelar namanya Historia Magister Vitae. Ya. Historia Magister Vitae, artinya sejarah adalah dalam hal ini guru kehidupan. Jadi dia ini orang yang suka sejarah sampai diberi itu ya. Dia mengatakan itu sejarah adalah guru kehidupan. Nah, karena itu dia mengatakan bahwa seorang pahlawan, kata Cicero, layak disambut secara meriah atas kemenangan yang telah dicapainya. Jadi kata-kata Cicero adalah yang terkenal plurimarum palmarum homo. Ya. Plurimarum palmarum homo. Jadi manusia yang disambut dengan banyak daun palem itu para pahlawannya. Jadi kita bisa membayangkan dengan kata-kata Cicero dan juga latar belakang Simon Makabe, bagaimana kemeriahan yang dialami oleh Yesus itu begitu gegap gempita. Sampai tadi Ibu baca ya di dalam Yohanes pasal 12 tadi itu ya, yang ayat yang ini Bu, ayat yang ke-19 ya. Iya. Itu coba. Baik, saya baca kembali. Itu ya. Ya. Saya baca kembali Yohanes 12 ayat 19 yang merupakan teks kita. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi marah bisa mereka. Membayangkan begitu gegap gempitanya. Ya, semua orang sambutan penduduk Yerusalem kepada Yesus. Jadi benar-benar dianggap seperti pahlawan yang menang perang itu. Nah, di situ kita melihat itu ya. Nanti antara kemeriahan tetapi pada sisi yang lain. Ya, paradoks yang tadi Bapak katakan. Ada yang paradoks itu. Baik, menarik ketika tadi Bapak menjelaskan ya, menjadi pengantar untuk melihat penyambutan terhadap Yesus ini bahwa jauh sebelumnya pada tahun 143 atau 142 sebelum Masehi, Simon Makabe juga disambut secara demikian luar biasa juga, dan itu berhasil mengalahkan dinasti Seleukid di Yunani, begitu penguasa Yunani. Yesus pun disambut. Jadi ini bukan pertama kali mereka menyambut, tapi kali ini mereka melakukannya pada Yesus, dan ternyata juga penyambutan dengan cara demikian juga dikenal, yaitu tadi Bapak sebut oleh Cicero. Plurimarum palmarum. Palmarum itu dikenal di tradisi Romawi. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak nih, Simon Makabe disambut dan Yesus sudah mengalahkan. Yesus kan belum mengalahkan musuh ini. Jadi apa perbedaannya? Simon Makabe alia ke Puri itu tadi, berarti ke Yerusalem. Dan Yesus yang sedang alia ke Yerusalem, tapi masih pengharapan nih Pak. Apa yang membedakannya ini? Apa khasnya untuk Yesus Pak? Ya. Jadi sebenarnya dinasti Seleukid itu kalau kita lihat adalah dinasti yang sangat kejam kepada orang Israel. Dan jahat sekali. Itu ada seorang tokoh namanya Antiochus Epiphanes IV. Ya, itu juga jahat sekali ya. Jadi dianggap sebagai manusia durhaka begitu ya. Nah, kemudian karena itu Simon Makabe berhasil mengalahkan, Bu. Bu bayangkan bahwa kekuasaan Yunani yang begitu besar, hebat, ini bisa dikalahkan oleh satu kelompok, satu negara yang begitu kecil, dan gerakannya juga gerakan yang teknologinya pada waktu itu tidak secanggih yang Yunani punya itu. Berhasil dikalahkan, mengalahkannya itu. Maka wajar kalau Simon Makabe disambut begitu dengan luar biasa. Jadi kemenangan ini bukan hanya perang, tapi juga menang secara politik, tapi juga mengangkat kepercayaan psikologi dan juga spiritualitasnya dari orang Israel.
Nah, tapi pertanyaannya, Pak Yesus kan tidak berperang kan, begitu Nah, kan? itu dia, Pak. Tidak mengalahkan siapa-siapa, tapi kenapa kok bisa disambut seperti itu? Dan kalau kita lihat bahwa Yesus memang tidak mengalahkan musuh dengan itu, tapi sebenarnya dia mengalahkan hati banyak orang dengan cinta kasihnya. Ya, dengan kelembutannya, dengan mujizat-mujizatnya, dengan pengajarannya, dan itu ternyata melekat lebih kekal. Jadi orang Israel setelah tahun 140 atau masuk ke Masehi ya masih ada diingat, tapi tidak termeterai. Tapi ketika Yesus itu bisa menaklukkan hati orang, ya, jadi dikenang terus. Membuat mujizat itu bukan untuk pamer, tapi betul-betul untuk menolong, menyelamatkan orang. Ya, bahkan kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 6 itu, ketika Yesus berhasil membuat roti, menggandakan roti itu, maka banyak orang beramai-ramai ingin menjadikan dia sebagai raja. Ya. Ya, jadi bukan berarti orang itu bisa termeterai hanya karena kekuatan dan kekuasaan, tidak selalu. Bahkan kekuatan kekuasaan itu ya betul mengangkat orang kalau dia menang, tapi daya tahannya, ya, keberlangsungannya itu tidak akan sedalam kalau orang itu disentuh dengan hatinya dengan kasih. Nah, ini saya kira pelajaran yang baik dalam hidup sehari-hari. Ya, banyak orang di dalam kekuasaannya, ya apakah dia kebetulan kaya atau orang kaya baru ya, OKB gitu kan. Jadi dia mentang-mentang ya, kemudian menunjukkan kekasarannya, arogansinya. Nah, ini satu filsafat yang penting. Yang mengatakan manusia itu rebut dulu hatinya, maka dia akan memberikan kepala. Tapi kamu jangan menghina hatinya, kepalamu yang akan hilang. Nah, ya gitu, mengerikan memang. Tapi itu kadang-kadang dalam hidup bermasyarakat seringkali kita lupa. Kita menghina orang, membuli orang, melecehkan orang. Orangnya kelihatannya diam, sabar. Tapi dia lupa bahwa dia sedang berada di dalam bahaya. Kekristenan sebagai agama yang diinspirasi oleh kasih harusnya pertama-tama itu menyentuh hati orang. Karena itu manusia sebagai apa? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kembali kepada topik kita. Iya, silakan Pak. Yaitu bahwa Yesus yang masuk ke kota Yerusalem ini juga sebenarnya dalam rangka menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Jadi dia tiba-tiba datang, lalu tidak ada ceritanya, tidak ada landasannya, tidak. Jadi Yesus datang itu di dalam konteks penggenapan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, mungkin ada baiknya kita membaca. Yaitu dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Saya temukan. Bagaimana kita melihat bagaimana isi nubuat itu yang akhirnya tergenapi di dalam diri Yesus. Silakan Ibu. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Iya. Jadi dia menggenapi. Menggenapi artinya menyempurnakan. Apa yang menjadi harapan itu dapat diwujudkan di dalam diri Yesus dan disebutkan, lihat rajamu datang. Dan memang itu kata raja cocok dengan apa yang dikatakan di dalam kesaksian Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi peristiwa ini di latar belakang dia membuat mujizat. Ya, memberi makan 5.000 orang. Dari roti menggandakan roti itu ya. Nah, ketika Yesus mau dijadikan raja, dia tambah menyingkir. Jadi dia memang raja betul yang dikatakan nubuat, tapi dia adalah raja yang memang tidak mau menggunakan kesempatan, menggunakan dukungan orang lalu memperkuat kekuasaan yang diimpi-impikan banyak orang, yaitu kekuasaan yang tertinggi sebagai seorang raja. Dan itulah sebabnya saya membaca dari seorang teolog namanya Alan Kuhl ya. Alan Kuhl mengatakan bahwa
Yesus masuk ke kota Yerusalem itu sebagai Raja Damai. Dan bukan sebagai Raja politis sebagaimana leluhurnya Daud. Nah, itu yang kata Raja Damai, yang menyentuh hati manusia. Nah, bayangkan kalau setiap agama itu tidak memamerkan kekuasaannya, tidak memamerkan kekuatan yang dia miliki, tapi dia menunjukkan bagaimana merebut hati orang itu. Bukan mencari muka loh ya Bu ya. Merebut hati itu artinya menyentuh orang dengan penuh kasih. Nah, itulah yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Baik, kita melanjutkan ulikan kita mengenai Alia ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita mengulik Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19, tema kita Alia naik ke Yerusalem. Kita sudah berada di segmen terakhir. Maka mari kita gunakan kesempatan baik ini untuk bertanya lebih lanjut kepada Bapak Pendeta. Kembali ke Pak YBM, Pak. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa aliyahnya Yesus ke Yerusalem ini adalah untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Nah, dia menggunakan keledai dan itu terjadi. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Bapak nih, kan ketika dia datang sebagai raja, walaupun dia mengendarai seekor keledai muda, tapi kan ada harapan bahwa dia ini raja yang akan memimpin melawan musuh yang sudah menindas mereka, mempermalukan mereka sebagai semua bangsa dan apalagi sebagai umat Tuhan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah
Alia Yesus ini memang memenuhi harapan yang terkandung di dalam hati banyak orang pada masa itu, Pak, atau bagaimana? Kalau memenuhi harapan pasti tidak, Bu. Karena mereka orang Israel, ya tolong lepaskan dulu dari penjajahan Romawi, baru saya percaya, kan begitu kan. Tapi prakteknya kan penjajahan Romawi masih berlangsung sampai panjang, sampai berapa waktu kemudian. Bahkan nanti menghancurkan Yerusalem ya. Bahkan nanti mereka juga ikut menghancurkan kota Yerusalem, kan begitu. Jadi yang mau ditangkap di dalam harapan itu sebenarnya adalah harapan yang satu bagian, begitu. Nah, satu bagian tidak terpenuhi, tetapi tidak terpenuhinya satu bagian ini sebenarnya adalah Yesus justru dapat memenuhi yang paling mendasar, yaitu penjajahan dosa atas diri manusia. Kalau penjajahan demi penjajahan kolonial itu selalu ada di dalam sejarah, silih berganti. Sekarang tidak ada kolonialisme, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang dalam hidup sehari-hari ada kolonial ekonomi juga bisa. Ya, kolonial di dalam sosial politik juga bisa. Semuanya bisa menjadi kolonial, menjadi para penjajah. Dan ini pusatnya adalah pada hati manusia. Nah, karena itu yang mau ditegaskan di dalam konteks ini, Yesus ini sebagai pahlawan apa? Dan saya boleh menyebut, Yesus datang itu sebagai pahlawan dengan nama gelar Kyrios. Tuhan. Nah, jadi harapan ini adalah supaya Hosana, ya, selamatkan kami, diberkati dalam nama Raja Israel. Supaya itu mereka lepas dari penjajahan. Tapi Yesus ingin datang sebagai Kyrios, sebagai Tuhan, langit dan bumi, yang boleh membebaskan manusia dari perbudakan penjajahan dari dosa itu. Nah, karena itu aliannya Yesus ini harusnya kita tarik kepada sebuah konsep iman bahwa Yesus itu adalah penguasa atas seluruh aspek kehidupan, tapi juga di dalam itu mengandung seluruh aspek, apakah sosial politik, budaya, ekonomi, keagamaan, serta berbagai aspek hidup yang lain, begitu. Dan Yesus sebagai Kyrios bukan hanya klaim, tapi dia membuktikan. Apa buktinya bahwa Yesus Kyrios? Nah, tadi kalau kita perhatikan bersama, ya, latar belakang, tadi kan Ibu membaca dari Yohanes pasal 12 itu ya, Bu, ya. Kalau kita lihat pada ayat 17 dan 18, di sana sebenarnya ada satu catatan, Bu, yang mengapa sih orang itu sampai memperlakukan Yesus itu seperti Simon Makabe yang menang perang itu, ya. Perlu dibaca kembali? Ya, baiknya dibaca lagi ya, mungkin Yohanes 12 ayat 17 dan 18 ya, Pak? Ya. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Dia membuat mujizat. Membuat mujizat. Dan mujizat yang terakhir yang dibuat Yesus ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Bagaimana seorang yang hanya mengucapkan keluarlah, ya, dari kubur itu, ya, Lazarus keluarlah, dan orang yang mati ini dapat bangkit, dapat hidup kembali. Jadi melalui mujizat membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus menyingkapkan dirinya sebagai Kyrios. Karena mengapa Kyrios? Yang bisa membangkitkan dengan satu sabda itu hanya Allah. Manusia tidak bisa. Dengan satu perkataan, Lazarus keluarlah dari kubur itu, dan dia keluar setelah mati 3 hari. Nah, kalau mati 3 hari tidak mungkin mati suri, ya, Bu. Jadi ini membuktikan tentang siapa? Kyrios. Bahwa Yesus itu betul-betul, mengapa orang jemaat perdana itu akhirnya merumuskan Yesus ini anak Allah. Jadi kemisiasan atau di dalam hal ini kuriosnya Yesus itu nyata di dalam kuasa mujizatnya yang tak dapat dikerjakan oleh siapapun.
Ya, mungkin para nabi juga bisa membuat mujizat. Mujizat artinya mau mengatakan bahwa Allah berkenan memberikan kuasa ilahi sehingga seseorang mampu melakukan sesuatu yang berdaya kreatif memberi pemulihan. Tetapi mujizat membangkitkan orang mati dengan satu ucapan saja itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Dan kita dapat membandingkan dengan, walaupun harus dibaca, Yeskel gitu ya, tentang tulang-tulang kering. Yeskel 37 ayat 5 sampai dengan 10. Jadi kita makin melihat bahwa mujizat Yesus dengan membangkitkan Lazarus itu merupakan karya ilahi yang bersifat iluminatif. Memberikan pencerahan, iluminasi. Membuka kesadaran penduduk Yerusalem bahwa Yesus itu Mesias, Raja ilahi yang diutus dalam kehidupan umat manusia. Yesus masuk ke Yerusalem, Aliyah ke Yerusalem. Nah, tampak di sini ya, ada semacam, katakanlah begitu, semacam film begitu Pak, di semacam adegan bahwa sekarang pindah panggung. Sekarang dia sudah ada di dalam kota Yerusalem. Nah, apa yang dilakukannya di kota Yesus ketika sudah berada di Yerusalem ini? Apa yang dia lakukan, karya apa yang dia perbuat di sana? Jadi kalau itu dia dari beberapa Injil. Kalau menurut Injil Yohanes, dia sebelumnya itu kan membersihkan bait Allah. Tapi kalau kita lihat di dalam konteks ini, misalnya pasal-pasal berikutnya, Yesus mulai melakukan sesuatu yang tadi kan merebut hati. Pasal 13, dia merendahkan diri, dia cuci kaki, membasuh kaki para murid. Jadi dia mempersiapkan para murid itu bukan dengan mempersiapkan persenjataan, mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka secara ekonomi, tidak. Menyentuh dulu hati mereka. Karena itu di dalam pasal yang 13 dan berikutnya, lalu dia pasal 14 dia memberi khotbah, memberikan penjelasan tentang rumah Bapa, nanti tentang Roh Kudus. Nah itu mereka sudah siap karena mereka disentuh hatinya. Ya, banyak sekali bisa saja guru atau dosen itu gagal mengajar. Bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena belum merebut hatinya dulu. Ini penting sekali. Coba direbut hatinya. Nanti ilmu yang sulit itu menjadi gampang. Oh, ngerti. Lalu diingat oleh siswa, oleh murid-murid mereka itu sampai terpatri sampai mereka tua tuh ingat tuh. Guru atau dosen saya itu kalau ngajar nanti saya ingat. Bahkan cara ngajarnya, intonasinya juga diingat biasanya. Diingat biasanya. Lalu diceritakan pada waktu reuni ya, gitu ya. Iya. Jadi apa sih kekuatan dari Aliyah Yesus yang naik? Yesus yang naik ini ternyata adalah kurios atau Kyrios yang merendahkan diri. Dan itu yang cocok dengan nubuat Nabi Zakaria. Tadi Ibu membaca tadi ya kan? Nubuat tadi. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Itu yang paling menonjol dari diri Yesus itu. Kurios yang mulia langit dan bumi ini. Ini berbalik dengan konsep dunia senantiasa punya kekuasaan sedikit aja dipamerkan. Menonjolkan diri. Tonjolkan. Jadi orang kaya baru tonjolkan, gitu kan? Banyak apalagi di media sosial ya. Kan gitu kan? Apa-apa ditonjolkan, punya sedikit ditonjolkan ya. Agar orang tahu, wah ini orang ini hebat, punya kekuatan, punya keperkasaan, orang menjadi kagum kalau perlu, kalau bisa jadi takut kan gitu kan. Tapi tidak Yesus. Yesus menyatakan di hadapan publik seorang yang sebaliknya. Berkuasa penuh, absolut. Tapi ia rendah hati, lemah lembut, dan memiliki kasih yang memulihkan. Di situ kita bisa melihat bahwa makna Aliyah itu tidak sekedar satu naik yang sifatnya fisik. Ada satu kedalaman spiritual di balik itu. Baik, Aliyah bukan sekadar kenaikan secara fisik, tapi lebih ke arah spiritual mungkin ya Pak. Spiritual. Saya tertarik dengan bagian ketika Bapak ini mengatakan bahwa Aliyah ini bukan sekadar ziarah iman.
Bukan sekadar ziarah iman. Tapi bukan juga ada istilah ya, tidak mengerti mengatakan salah bahwa untuk mendapatkan pahala. Begitu. Ini justru Alia ini ketika kita naik secara spiritual, berarti kita sebenarnya sedang mau melepaskan kita dari belenggu entah keinginan untuk memamerkan diri, apa yang kita punya, dan menjadi orang yang baru, mengalami pembaruan. Nah, Pak, saya tahu itu butuh sebuah proses. Pasti. Tampaknya itu tidak mudah. Kita bisa melihat bahwa seorang Kyrios merendahkan diri, membasuh kaki di zaman kita itu bukan hal yang mudah, karena kita perlu melepaskan diri kita, begitu ya. Nah, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Apa pesan yang perlu untuk bukan sekadar diketahui oleh para pemirsa ngulik Alkitab, tapi untuk diterapkan bahkan di tengah-tengah dunia yang cenderung berpikir untuk dirinya, cenderung untuk memamerkan dirinya? Apa yang bisa kita lihat dari Kyrios ini untuk kemudian kita belajar lakukan dari diri kita, Pak? Jadi kalau kita melihat, merefleksikan Yesus yang Alia ke Yerusalem, dan dia menampakkan bagaimana karakternya itu, karakter ilahi, cerminan dari watak dan sifatnya Allah itu, maka kita boleh belajar sesuatu hal. Minimal saya menangkap ada 4 poin. Baik. Yang pertama adalah melalui sikap Yesus yang mantap melaksanakan misi karya keselamatan. Dia tidak pernah ragu-ragu untuk berjalan mendahului para murid memasuki kota Allah Yerusalem. Maka kita pun juga harusnya menjadi orang Kristen itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh mudah bimbang. Kalau kita sudah tahu hal yang benar, lakukanlah itu dengan mantap, dengan konsisten, dan tidak ragu-ragu untuk mewujudkannya. Jadi artinya apa? Kita harus dipanggil yang pertama melaksanakan misi Allah. Jadi kita harus memiliki misi yang operatif. Ya, banyak orang Kristen itu kehilangan kemampuan punya misi tapi tidak operatif. Jadi jadilah orang Kristen dengan misi Allah yang operatif, yang bisa diwujudkan, yang bisa diukur, yang bisa dilihat oleh dampaknya oleh banyak orang. Yang kedua adalah apa? Ini yang agak sulit, Ibu. Yaitu bagaimana kita seperti Yesus. Di tengah-tengah itu kita ditarik berbagai arus. Yesus ditarik waktu Yerusalem itu, kalau dipuji-puji, Bu. Kalau Ibu bisa bayangkan, kalau Ibu disanjung-sanjung, Ibu ketika datang. Terbang, Pak. Kepala kita mungkin agak tambah membesar gitu kan ya. Hati kita udah rasa mau keluar, Pak. Gitu kan. Ya. Tapi kemudian kita mengalami penghinaan, pengkhianatan. Salibkan dia. Nah, ini bagaimana kita bisa tetap utuh di tengah-tengah tarikan arus zaman itu. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menghadapi itu, Bu, ya, antara pujian dan penghinaan ini, hancur. Kita akan terpecah-pecah, terkoyak ya. Terkoyak-koyak diri kita itu. Tuh. Nah, kita ini kan manusia yang mempunyai kecenderungan mudah dipengaruhi oleh situasi eksternal. Kalau kita sanjung, kita menjadi orang yang sukacita, ya. Tapi kalau benci, kita depresi, gitu kan. Nah, jadi kita akhirnya kehilangan sesuatu yang mendasar, yaitu kebenaran. Nah, yang ketiga adalah di dalam peristiwa Alia itu ada, saya sebut, legacy. Ya, legacy ini artinya apa? Bahwa melalui karya Kristus itu, misi Allah yang dinyatakan di dalam Kristus itu, Dia memberikan kepada kita warisan. Legacy. Legacy apa? Legacy warisan iman dan spiritualitas kepada generasi selanjutnya. Itu jauh lebih berharga daripada meninggalkan emas mungkin ya Pak, materi. Banyak orang tua yang hanya memikirkan untuk memberikan kepada anak warisan ya, harta kekayaan ya, atau mungkin properti ataupun dalam bentuk apapun. Tapi sayang sekali mereka tidak memberikan warisan iman dan spiritualitas. Itu padahal jauh lebih bertahan ya Pak ya. Ibu bayangkan, Injil tidak segera ditulis setelah Yesus wafat. Ya, puluhan tahun kemudian ditulis. Itu mengatakan apa? Warisan itu melekat termeterai di dalam hati mereka. Berapa banyak orang tua yang tidak diingat lagi oleh anaknya karena tidak ada legacy. Tidak menyentuh hati mereka.
Atau mungkin juga pendidik, guru, dosen. Ya. Dilupakan. Kalau perlu jangan diingat, jangan disebut-sebut lagi. Ya. Karena nggak menyentuh hati tadinya. Ya. Dan yang keempat adalah melalui Alia Yesus ke Yerusalem itu kita diingatkan satu hal. Ternyata Allah itu melawat kita. Allah melawat kita. Allah melawat. Yesus yang prihatin, yang menangisi sikap penduduk Yerusalem yang mudah berubah. Ya, dari sanjungan lalu kemudian menjadi kebencian. Yesus tidak mempersoalkan itu. Tapi dia memikirkan akan nasib mereka. Kalau nanti tahun 70 itu mereka akan dihancurkan itu. Tapi intinya apa? Kalau seandainya kalian tidak menolak lawatan Allah, peristiwa hancurnya bait Allah tidak akan terjadi. Kalau semua penduduk Yerusalem dipenuhi oleh kasih, mereka tidak akan menggunakan kekuatan senjata untuk memancing kekuatan Romawi, membalas dengan kekejaman dan kekerasan. Nah, ini kadang-kadang di dalam hidup kita tidak bisa menahan diri. Kita gunakan kekuatan, kekuasaan, mentang-mentang kita sedang di atas. Tapi kemudian kita sedang menyiapkan monster yang lebih ganas lagi. Dan akhirnya itu yang menerkam kita dan membinasakan kita. Belajarlah makna Alia Yesus naik ke Yerusalem. Baik, terima kasih Pak Pendeta YBM untuk segala penjelasan yang diberikan mengenai Alia Yesus naik ke Yerusalem ini. Kiranya apa yang kita bincangkan menjadi berkat bagi para pemirsa. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sahabat, di penghujung ngulik Alkitab ini saya mau mengutip saja satu yang dikatakan Pak Pendeta tadi, bahwa Alia Yesus ke Yerusalem adalah Allah melawat kita. Dan itu kiranya menjadi pengingat dan kekuatan bagi kita menjalani hidup ini, sembari kita juga mau terus dibarui seperti Kristus mau merendahkan diri supaya mampu merasakan kasih Tuhan, dan pada saat yang sama kita juga menjangkau orang supaya merasakan kasih Allah, agar selamat itu, kan hosana itu, selamatkan kami, sungguh-sungguh dapat kita nikmati dan dunia ini nikmati melalui keberadaan kita. Tuntas sudah jumpa kita dalam ngulik Alkitab kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para sahabat sekalian terus bersama kami di Ngulik Alkitab. Jangan lupa untuk membagikan linknya kepada banyak orang dan share di media sosial sahabat juga. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel kita yang baru, Bible Study, untuk mendapatkan update Ngulik Alkitab. Kita akhiri ngulik kita ini dengan doa dipimpin Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, yang boleh di dalam Kristus memberikan kepada kami kehadiran yang membuka mata rohani kami, bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Di dalam Kristus kami diajar bagaimana kami harus menyikapi dengan bijaksana, dengan benar, saat kami hidup di tengah-tengah paradoks. Karena sesungguhnya hidup kami kerap kali berada di dalam paradoks. Kadang kami disanjung, tapi tak lama lagi kami juga akan dicaci maki. Kami seringkali terbelenggu oleh sanjungan. Bahkan kami menjadi orang yang haus akan sanjungan. Tapi kami juga menjadi orang yang sangat sensitif dengan celaan dan penolakan orang lain. Akhirnya kami tidak mendapatkan satu esensi yang paling utama, kebenaran Allah. Kalau kami setia di dalam Kristus dan kami menghayati Alia Kristus itu, maka kami akan menempatkan kebenaran Tuhan itu sebagai mahkota hidup kami. Kami tidak akan mudah ditarik oleh arus dunia. Tapi sebaliknya kami akan mampu menempatkan diri sebagai pribadi yang memberkati, baik ketika kami disanjung maupun ketika kami dicaci maki. Karena itu Bapak, berikanlah kepada kami kasih karunia, supaya kami juga dapat mewariskan
legacy kepada anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami, cucu kami, saudara-saudara kami, tapi juga kepada sesama di sekitar kami. Dan melalui kami, tiap-tiap orang juga dapat merasakan bahwa Tuhan melawat, Tuhan mengunjungi melalui kehadiran kami. Berikanlah kami kasih-Mu ya Kristus, yang senantiasa ingin menyentuh hati banyak orang dengan penuh kasih. Karena itu Bapa, kami percaya dengan konteks itu kami dapat mewujudkan, melaksanakan misi Tuhan di dalam tiap-tiap tugas panggilan kami. Kami serahkan hidup kami supaya secara rohani terus-menerus kami mengalami aliyah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.